Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk absensi, silahkan anak-anak ketikkan nama panjang kalian dan kelasnya, lalu kirimkan ke WhatsApp pribadi ibu. Adapun pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran keempat. Silahkan anak-anak siapkan buku tematik, buku tulis, dan alat tulisnya sudah siap di tempat. Anak-anak, ayo amati gambar berikut ini. Ada yang tahu apa maksud dari gambar tersebut? Gambar tersebut adalah kegiatan anak sedang berkelompok mengerjakan tugas sekolah. Dari kegiatan anak tersebut yaitu adalah salah satu contoh dari tema kita pada hari ini, yaitu indahnya kebersamaan. Dengan mengerjakan tugas secara berkelompok, maka kita dapat bertukar pendapat dan memudahkan kita dalam mengerjakan tugas. Tugas pun menjadi cepat selesai. Anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Nah, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Dan keberagaman yaitu dengan bekerja sama. Nah, adapun materi kita pada hari ini, kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel dengan tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam tabel yang sudah disiapkan dengan sistematis. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membaca teks bekerja sama dalam keberagaman, lalu kita mencari dan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam teks bekerja sama dalam keberagaman, dan menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam teks bekerja sama dalam keberagaman dalam bentuk tabel. Mengasihkan bukan pembelajaran pada hari ini? Ayo ikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Jangan lupa minta orang tua kalian untuk mendampingi kalian belajar. Selamat belajar! Anak-anak, ayo kita baca teks berikut ini. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Ewis membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan.
Ewis dan Asep meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Ewis dan Asep sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Ewis ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Anak-anak, dari teks yang sudah kita baca tadi terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam setiap paragrafnya. Ada yang tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf, karena paragraf adalah kumpulan dari banyak kalimat, maka setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan atau uraian yang berisi informasi tambahan dari gagasan pokoknya. Penulisan gagasan pendukung harus ditulis secara runtut sehingga dalam satu paragraf akan bersifat saling berkaitan. Jadi, baik gagasan pokok ataupun gagasan pendukung sama-sama disajikan dalam bentuk kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut sebagai kalimat utama, sedangkan kalimat yang mengandung gagasan pendukung disebut sebagai kalimat penjelas. Sekarang kalian sudah tahu bukan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Selanjutnya silahkan kalian baca kembali teks bekerja sama dalam keberagaman dan kalian temukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat di dalam paragraf teks bekerja sama dalam keberagaman. Apabila kalian sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam teks bekerja sama dalam keberagaman, selanjutnya silahkan kalian sajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut ke dalam bentuk tabel. Adapun cara membuat penulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam tabel, silahkan amati gambar berikut ini. Terdapat 3 kolom. Pada kolom pertama diberi nama paragraf. Di dalam paragraf tersebut bisa kalian tuliskan sebuah angka, yang mana misalkan kalian mencari gagasan pokok ataupun gagasan pendukung di dalam paragraf pertama, maka kalian tulis angka 1, yang mana maksudnya kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1. Pada kolom kedua diberi nama gagasan pokok. Di dalam gagasan pokok tersebut kalian tuliskan apabila kalian menemukan gagasan pokok pada paragraf pertama, lalu kalian tuliskan di dalam gagasan pokok, yang mana contohnya seperti keragaman di lingkungan sekolah. Pada kolom ketiga diberi nama gagasan pendukung.
Misalkan kalian menemukan pada paragraf 1 terdapat gagasan pendukung, maka kalian tulis di kolom ketiga, yaitu gagasan pendukung misalnya para siswa berasal dari berbagai suku bangsa, macam daerah asal siswa di sekolah Udin, setiap daerah memiliki budaya khas. Nah, seperti itu ya anak-anak menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, seperti itu ya anak-anak menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam bentuk tabel. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada yang belum dipahami atau kurang jelas, bisa tanyakan langsung kepada ibu melalui WhatsApp pribadi. Anak-anak, ayo kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini bersama-sama. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk tabel. Hal tersebut bertujuan agar kalian lebih mudah memahami suatu teks karena di dalam sebuah tabel itu dituliskan poin-poin penting yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam sebuah paragraf sehingga memudahkan kita untuk memahami dan menemukan gagasan pokok serta gagasan pendukung. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengajar, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Anak-anak jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah, yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam teks bekerja sama dalam keberagaman, lalu membuat dan menyajikannya ke dalam bentuk tabel. Ibu beri batas waktu pengumpulan tugas kalian sampai jam 20.00 malam ini. Semangat dalam mengerjakan tugas, jangan lupa menjaga kesehatannya di rumah. Sesudah belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.